Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam studio masih semangat? Masih. Dan tak lupa yang menonton podcast Setitik Jari. Ya. Oke. Di sini bertemu saya lagi. Saya teman Madalas akan berbincang-bincang mengenai makanan tradisional masa kini. Di era zaman sekarang ini kan masih banyak makanan-makanan tradisional, apalagi di daerah-daerah kita sendiri. Daerah-daerah kita lahir di kota sendiri. Apalagi apa ya? Intinya Indonesia ini banyak banget makanan tradisional. Nah, di sini saya akan ditemani nih oleh salah satu teman saya, kerabat saya yang bernama Mas Nanda. Selamat datang Mas Nanda. Selamat. Apa kabar Mas Nanda? Baik Mas Topan. Ini adalah Mas Nanda, teman saya dari Kota Kudus. Teruntungnya di Desa Jepang ya Mas. Betul sekali Mas Topan. Di sini akan saya bincang-bincang Mas, membahas tentang makanan tradisional. Mestinya Mas Nanda ini kan hobi makan, tidak hobi, tapi Tahu Mas. makanan ya dikonsumsi sehari-hari, membutuhkan energi itu makanan. Betul. Nah, untuk makanan ini Mas Nanda, makanan tradisional. Ini menurut Mas Nanda makanan tradisionalku seperti apa ya Mas? Makanan tradisional itu dari nenek moyang kita, dari mbah kita, yang diturun-temurunkan sampai sekarang ini. Itu yang membuatnya gitu Mas? Iya betul sekali. Dari nenek-nenek kita lah. Iya. Dan masih ada sampai sekarang. Dan tak lupa juga kita lestarikan ya Mas. Jangan kita begitu saya melihat terus melihat gitu doang terus kita lupakan. Jangan Betul sampai kali. ya Mas. Jangan Mas. Dan teman-teman yang melihat ini kita tidak boleh melupakan makanan tradisional di desa kita, terutama di kota-kota Anda. Untuk selanjutnya Mas Nanda, ini sebelum berbincang bertanya ke dalam lagi untuk makanan tradisional, ini khusus Mas Nanda, mengapa makanan tradisional itu Mas perlu dilestarikan Mas? Terus apa bentuknya, untuk dilestarikan itu apa bentuknya? Kayaknya itu perlu sekali Mas. Gak cuma seperti makanan kan. Kayak di bangsa kita kan ada tradisi. Oh ya tradisi masuk. Nah, adat istiadat harus dilestarikan Mas. Biar gak diklaim seperti kayak tari-tari itu diklaim oleh Malaysia itu. Reok, Ya, contohnya betul, reok itu reok Mas. Yang Ponorogo. viral gitu. Reok itu sudah diklaim. Nah, kita harus melestarikan agar gak diklaim oleh negara-negara lain. Tentunya buat anak muda zaman sekarang kita harus harus berusaha untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ya Mas. Betul sekali. Oke. Untuk lagi Mas, untuk makanan tradisional. Mengapa itu disebut makanan tradisional Mas? Mengapa enggak makanan legend atau makanan apa Epic itu? gitu, Mas. Gimana itu Mas? Makanan kok makanan tradisional gitu? Kan dari zaman dulu Mas. Dari zaman dulu terus juga pembuatannya ada yang masih tradisional. Cara Masih pembuatannya? Masih memakai masih memakai Contoh? kayu bakar. Oh, juga bakar. Terus apa lagi Mas? Kayak ketu bumbung. Tuh Ketu bumbung. bumbung itu kan pakai kita arang. Nah, Betul. di desa atau di kota Mas Nanda sendiri apa Mas? Makanan tradisional di sekitar desa Mas Nanda itu apa saja itu Mas? Boleh teman-teman bisa mendengarkan atau mungkin ada yang kenal dengan ada yang tahu sudah makan makanan yang sudah di Mas Nanda. Kita Mas. Kalau daerah saya nggak ada Mas. Di Jepang nggak ada makanan tradisional, adanya barang. Makanan Kalau daerah-daerah seperti di Tanjung, itu ada lentok Tanjung. Tanjung itu di
Kudus ya Mas. Ya betul Kudus. Terus Itu apa Mas? lentok. Lentok Tanjung. Ya, tahu Itu sama kuah. modelnya pakai lentok itu lontong ya Mas. Itu lontong Mas, lontong terus tahu. Oh, Terus nasi pakai- ya nasi lontong deh. Terus di kerajaan ada jenang Mubarok. Jenang Mubarok atau lebih dikenal jenang Kudus. Ya, betul. Betul sekali. Jenang Kudus. Itu legend, legendaris itu Mas, makanan tradisional itu Mas. Terus daerah kota sampai ke mancanegara itu sudah tahu apa jenang Cemilan ya. itu. Ya. Wow. Terus Mas, upaya Mas Nanda ini apa Mas? Untuk melakukan melestarikan makanan tradisional. Untuk kan zaman sekarang kan anak-anak muda itu harus ngapain sih? Gitu Mas. Apa itu Mas? Kita sebagai anak muda harus bisa inovasi Mas. Inovasi dalam hal kuliner. Ya, betul. Kayak di Muria. Di Muria kan ada Pentol Muria. dan Mas. Oh, betul. Ada getuk. Getuk Muria apa getuk Nah, apa? getuk biasa daerah di pinggir arah Muria jalan-jalan pinggir kan ada. Di yang saya jual juga getuk. ada Mas getuk, tapi mungkin beda Mas. bentuknya, beda rasanya mungkin gitu ya Mas. Ada khasnya tersendiri-sendiri. Betul di kali. tempat. Dulu kan cuma ada rasa dari gula Mas. Nah, sekarang ada variannya. Oh, Ada durian, ada coklat sama melon. Nah, mungkin tahun-tahun depan ada tambahan varian baru lah buat zamannya agar gak terlalu bosan ya. wow. Sekarang ini memang makanan ini wow sekali. Di Indonesia ini muarak sekali makanan khas, rasa ini rasa itu wow sekali banyak ini. Oke Mas Nanda. Gini Mas Nanda, kita kan sebagai anak muda ini kan harus berperan aktif ya untuk melakukan hal-hal yang berkutik positif. Betul kali. Positif dalam kutip tanda positif. Bagaimana caranya agar makanan tradisional itu dapat bersaing Mas dengan makanan-makanan yang sudah dikenal oleh dunia atau di masyarakat itu Mas. Itu gimana Mas? Makanannya itu ditaruh di pusat oleh-oleh Mas. Kan pengunjungannya bukan dari warga lokal doang. Oh iya. Ada iya. dari mancanegara. Oh iya, iya. Ada iya. turis-turis kan Mas. Ya, banyak itu Mas. Kalau ada Itu yang kesini buat kan, oleh-oleh. oleh-oleh. Agar go internasional Mas. Siap. Biasanya, untuk pemasarannya. Dan juga bisa diposting ya Mas. Betul kali. Upload ke sosmednya masing-masing. Betul. Wow. Untuk melestarikannya. Untuk itu, untuk teman-teman yang melihat YouTube ini, kita sebagai anak muda jangan selalu apa ya? Bergantung dengan junk food. Intinya kita punya HP itu buat apa sih? Yang pertama itu buat yang berbau positif gitu ya, yang membuat masyarakat atau membuat kita ini tahu apa yang dilakukan itu berdampak positif gitu Mas. Betul. Mas. Wow, senang sekali Mas. Terus Mas Nanda, selanjutnya ini di era zaman sekarang Mas, di era digital ya Mas. Sekarang itu banyak teknologi, banyak sekali. Sekarang ini solusi supaya makanan tradisional ini dapat mengikuti zaman yang di era zaman sekarang itu gimana Mas? Kita harus berbincang dengan UMKM. Harus itu Mas. Harus Mas. Harus. Biar Lebih memajukan UMKM yang ada di sekitar daerah. dan dikenalnya gitu. Ya dikenal. Gak cuma makanan-makanan yang seperti boba, terus Wah, teh kota itu kan banyak Mas. banyak sekali Mas. Nah, seperti ketu bumbung, terus kue pukis lebih diperbanyak gitu loh Mas. Biar makanan tradisional lebih dikenal sama anak cucu kita. Salah satunya di Indonesia ini adalah banyak sekali penjual makanan. Banyak sekali, satunya wah marak sekali Mas yang ada di Indonesia ini. Tidak ada di kota Jawa Tengah ini, di seluruh Indonesia itu banyak sekali Mas. Pasti itu ada namanya makanan yang tradisional dari situ, dari daerahnya itu sendiri. Nah ini Mas Nada ini sukanya apa nih Mas? Boleh tahu dong, oleh teman-teman boleh tahu biar apa ya, biar mengetahui Mas Nanda ini sukanya apa tuh? Biasanya lentok Tanjung Mas. Wah, lontong.
Itu gimana Mas? Maksudnya yang khasnya itu dari mana Mas? Apa dari piringnya atau lontongnya atau dari mana Mas? Dari kuahnya Mas. Kuahnya itu kuah apa Mas? Kuah santan sama kasih apa itu? Kates. Kates. Godong kates. Enggak Mas, enggak kates. Yang seperti durian tuh Mas. Durian. Nongko. Nongko. Nah. Oh, nongko. Masa campuri gitu Mas? Nggih Mas. Wah, jangan lupa ini yang melihat YouTube ini mampir ke Kota Kudus dan harus merasakan lentok Tanjung. Karena Mas Anda ini asli orang Kudus, bisa merasakan nikmatnya lentok Tanjung ini Mas. Betul sekali Mas. Untuk Mas, minumannya Mas Nanda ini sukanya apa Mas? Kopi atau apa? Teh botol. Oh, teh botol Sosro Mas. Betul kita sekali. tidak di sponsor. Enggak boleh endorse Mas, Oh, enggak boleh endorse. endorse. No, dekat. No endorse. Itu cocok Mas. Cocok Mas. Oh, wow. Ini di pinggir jalan atau pinggir gunung atau gimana gitu Mas? Itu gimana Mas? Biasanya tuh pagi-pagi Mas. Kayak hari Minggu kan bersepeda. Bersepeda kan terus lelah. Nah, Oh. kita mampir ke Lentok Tanjung. Kalau boleh Kan tahu cocok Mas. cocok. Itu kalau boleh tahu itu 24 jam atau ada batasannya? Ada batasannya kan. Oh, ada batasannya. Kayak dari subuh sampai menjelang siang terus tutup. Biasanya Lentok Tanjung kan bukannya pagi doang untuk menyediakan orang-orang yang mau sarapan karena kan ringan, nggak terlalu berat. Tapi di Kudus ini banyak sekali yo Mas. Banyak. Lontok Tanjung. Banyak sekali. Tidak hanya Lontok Tanjung, ada lagi Sop ya. sop. Sop loram. Oh, sop loram ya. Saya lupa Mas, tapi ingat rasanya saya lupa namanya. Sop loram. Itu masih tradisional Mas itu. Pakai kayu bakar. Oh, pakai Betul kali kayak. Wow, bakar. itu amazing sekali. Pernah mencoba Mas? Nanda? Pernah. Berapa kali Mas? Sudah berkali-kali Mas. Wow. Itu di Kudus itu ada cabangnya atau gimana? Kalau boleh tahu. Enggak ada cabang, cuma di situ aja Loram. Loram. Itu desa atau sebutan desa atau Desa, sebutan desa nih Mas, Desa Loram. Desa Loram. Nggih. Wow, berarti Warungnya tradisionalnya di situ. warungnya Bu Rusmiati. Oh, warung Bismiati. Ini tidak dindos Mas. Kalau jangan lupa teman-teman yang ada di YouTube yang melihat ini, jangan lupa mampir ke warungnya. Promosi. Oh enggak promosi. Kalau boleh tahu ya, coba promosi gitu ya. Bisa mampir ke Kota Kudus. Ke Kota Kudus ya teman-teman. Merasakan rasa-rasa yang ada di tradisional di Kota Kudus ini tentunya. Makanan tradisional enggak Kudus doang loh Mas. Apa? Itu di Pati ada soto kemiri. Soto kemiri. Nah, Tahu merasakan Mas? belum pernah. Oke. Saya nanti merasakan ya Mas. Biar Coba dicipi Mas, kalau rasanya enak tak coba. Oke. Terus di Jepara ada apa itu makan khasnya? Jepara itu apa Makanan ya? tradisionalnya. Boleh untuk teman-teman bisa menulis komentar khas Kota Jepara itu makanan tradisional juga apa? Bisa ditulis komentar kolom komentar. Oke. Apa Mas yang di studio? Apa itu Mas? Wow, di sini di studio ini Masya Allah Makannya beragam sekali ya Mas. banyak sekali. Beragam sekali ya. Beragam sekali ada. Wow. Buaya. Oke Gak Mas. cuma yang umum. Yang ekstrim-ekstrim ada Mas. Ngorong enggak Mas? Wow, di sini panitianya enggak? Oke Mas. Oh enggak Mas. Ini buat aja Mas. Jangan gurau loh Mas. Ini serius Mas. Aku jadi serius. Yang nonton jangan lupa. Ini adalah candaan-candaan kita ya Mas berdua. Biar gak terlalu kaguan Mas. Terus ini Mas Nanda. Apa ya Mas? Yes. Untuk Mas Nanda ini kan sebagai anak muda ya Mas.
Untuknya khususnya nih Mas Nanda ki apa ya? Punya salah satu apa ya? Bisa melakukan kegiatan yang positif untuk membantu yang tadi Mas Nanda ucapkan itu UMKM. Pendapat Mas Nanda itu apa Mas? Mesti dalam bentuk UMKM itu apa ya Mas? Mesti apa yang bisa didapat untuk zaman-zaman sekarang itu Mas, kayak warung-warung gitu gimana Mas? Itu sih biar positifnya ya nggak bangkrut. Salah satunya itu. Ya salah satunya biar nggak bangkrut. Kita ajak teman-teman atau saudara kita ke makanan tradisional yang ada di daerah kita biar nggak bangkrut ini. Kasarnya gitu kasarnya. Saumpama ini Mas, ada makanan yang diduplikat atau Kata bisa copyright. Ya copyright itu bahasa digital. Itu menurut Mas Nanda itu atau plagiat gini Mas. Itu menurut Mas Nanda itu gimana Mas? Apa harus dihancurkan atau dilanjutkan? Itu pendapat Mas Nanda itu gimana Mas? Pendapat saya Yang meniru makanan yang sudah terkenal terus ditiru dengan rasa pasti yang berbeda, itu pendapat Mas Nanda itu gimana Mas? saya sih nggak apa-apa. Kok kenapa gak apa-apa? Karena rasanya yang baru itu lebih enak dari yang lama. Kenapa Mas? Cara pembuatannya atau gimana? Resepnya kan beda Mas. Oh, ada penambahan resep-resep baru. Biar gak sama kan, biar gak terlalu diduplikat. Berarti itu namanya sampean Mas Anda mendukung plagiatisme. Makanan yang sudah sejak dulu ada terus dibikin lagi yang baru. Itu Mas Anda mendukung itu Mas? Kalau dukungnya sih enggak Mas. Cuma namanya harus sama. Namanya harus sama. Nah, kayak lontong Tanjung. Rasanya harus sama-sama dikit lah. Sama-sama dikit. Enggak terlalu plagiarisme kan. Terus apa lagi ya? Oh, berarti Mas Nanda ini apa ya? Biar tidak meninggalkan kesan atau makanan yang sudah lama itu biar dikenali oleh orang banyak gitu ya Mas. Ya, makan malah lebih baik Mas, biar lebih dikenal oleh orang banyak. Tapi salah satu di Indonesia ini kan banyak orang yang contohnya ini Mas. Wah, kamu itu membuat makanan yang sama seperti saya, aku nggak mau terus gitu loh Mas. Ya kan di Indonesia itu banyak gitu tuh Mas, ada banyak omong-omongan gitu tuh Mas. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas. Kan namanya sama. Cuma ada bedanya lagi. Kayak lentok Tanjung Mas Hafiz sama lentok Tanjung Mas Itun. Kan beda nama, tapi kan ada lentok Tanjungnya. Oh, cuma resepnya yang beda. Resepnya berbeda. Oke, terima kasih untuk Mas Nanda. Ya. Terima kasih Mas Nanda. Oke. Saya senang sekali berbincang-bincang, bergurau-gurau dengan Mas Nanda untuk membahas makanan tradisional kali ini. Oke, yang ada di YouTube tentunya pesan-pesannya untuk makanan tradisional ini adalah di zaman sekarang kita harus melakukan hal-hal yang positif untuk membantu UMKM makanan tradisional khususnya di daerah kita masing-masing ya. Jangan lupa kita membudayakan makanan kita, makanan tradisional di daerah kita supaya makanan itu dikenal oleh banyak masyarakat tentunya di Indonesia. Oke. Dari saya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.